asap lagi lumayan banyak. Dan tadi malam waktu saya keluar dari kamar ke ruangan, lalu kemudian mencium asap. Dan kemudian kira-kira mungkin 15 menit kemudian mendadak kepala saya sakit. Cenut-cenut. Dari mana ya? Kemudian pikir-pikir mungkin dari asap. Dan jadi saudara, sekarang juga boleh diperkenankan lagi ya, kalau keluar ruangan memakai masker ya, supaya kita mencegah asap. Dan juga saudara jangan lupa untuk bersyukur kepada Tuhan. Kenapa saudara? Waktu kita ada asap, jengkel kita, mulai marah-marah sama Tuhan. Tapi saudara, ada beratus-ratus hari yang tiada asap. Ya, dalam 1 tahun 365 hari. Ada lebih dari 200 hari saudara yang tiada asap. Itu yang mesti kita pikirkan. Maka kita mesti terus bersyukur kepada Tuhan. Kita berdoa. Tuhan Bapa di dalam surga, kami bersyukur kepada Engkau. Di tengah kabut asap, Tuhan masih memberikan kesempatan kepada kami untuk beribadah kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, ada begitu banyak alasan kami bersyukur kepada Tuhan. Ada begitu banyak alasan kami beribadah kepada Tuhan. Dan kiranya dalam ibadah ini, Tuhan Engkau menerima segala puji-pujian dari kami, dan Engkau sudi mendengarkan puji-pujian dari kami. Dan tibalah waktunya Tuhan Engkau berbicara kepada kami, biarlah kami diam mulut kami, dan biarlah telinga kami pasang dengan awas. Berkatilah jam pemberitaan firman, dalam nama Tuhan kami Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat dipersilakan duduk. Saudara, hari ini kita sudah masuk kepada pasal 5 dari kitab 2 Samuel. Dan di dalam bagian ini saudara kita akan membaca 2 poin. Pertama adalah genapnya rencana Tuhan, yaitu menjadikan Daud sebagai raja atas seluruh Israel. Yang kedua saudara adalah strategi Daud memindahkan ibu kota dari Hebron itu ke Yerusalem. Mari kita membaca dari 2 Samuel pasal yang kelima, ayat 1 sampai 10. Saya memberikan judul khotbah ini adalah sama seperti yang diberikan judul oleh LAI, yaitu Daud menjadi raja atas seluruh Israel. Mari kita membaca dari 2 Samuel pasal 5 ayat yang ke-1 hingga ayat yang ke-10 secara bertanggapan. Saya ayat yang ganjil, saudara jemaat membacakan ayat yang genap. Demikian firman Tuhan, lalu datanglah segala suku Israel kepada Daud di Hebron dan berkata, ketahuilah kami ini darah dagingmu. Telah lama ketika Saul memerintah atas kami, engkaulah yang memimpin segala gerakan orang Israel. Dan Tuhan telah berfirman kepadamu, engkaulah yang harus mengembalakan umatku Israel, dan engkaulah yang menjadi raja atas Israel. Maka datanglah semua tua-tua Israel menghadap raja di Hebron. Lalu Raja Daud mengadakan perjanjian dengan mereka di Hebron dan di hadapan Tuhan. Kemudian mereka mengurapi Daud menjadi raja atas Israel. Daud berumur 30 tahun. Pada waktu ia menjadi raja, 40 tahun lamanya ia memerintah. Di Hebron ia memerintah atas Yehuda 7 tahun 6 bulan. Dan di Yerusalem ia memerintah 33 tahun atas seluruh Israel dan Yehuda. Lalu raja dengan orang-orangnya pergi ke Yerusalem, menyerang orang Yebus penduduk negeri itu. Mereka itu berkata kepada Daud, engkau tidak sanggup masuk kemari, orang-orang buta dan orang-orang timpang akan mengenyahkan engkau. Maksud mereka, Daud tidak sanggup masuk kemari. Tetapi Daud merebut kubu pertahanan Sion, yaitu kota Daud. Daud telah berkata pada waktu itu, siapa yang hendak memukul kala orang Yebus, haruslah ia masuk melalui saluran air itu. Hati Daud benci kepada orang-orang timpang dan orang-orang buta. Sebab itu orang berkata, orang-orang buta dan orang-orang timpang tidak boleh masuk bait. Dan Daud menetap di kubu pertahanan itu dan menamainya kota Daud. Ia memperkuatnya ke sekelilingnya, mulai dari Milo ke bagian dalam. Lalu makin lama makin besarlah kuasa Daud, sebab Tuhan Allah semesta alam menyertainya. Demikian pembacaan firman Tuhan. Saudara, sesudah membaca bagian ini, kita sudah melihat 2 hal. Pertama saudara, Daud menjadi raja atas seluruh Israel. Atau saudara, kerajaan bersatu.
terdiri dari 12 suku. Dan yang poin kedua saudara, kita sudah baca, Daud memindahkan ibu kota kerajaan dari Hebron itu ke Yerusalem, saudara. Nah, dari poin yang pertama, yaitu Daud menjadi raja atas seluruh Israel, saudara, itu berarti apa? Berarti rencana Tuhan itu tergenapi. Walaupun saudara, hal itu melalui suatu proses yang sangat-sangat panjang luar biasa. Namanya kerajaan Israel. Dan Daud menjadi raja Israel. Nanti kita akan bahas saudara proses panjangnya itu. Dan kemudian dari poin kedua saudara, yaitu Daud memindahkan ibu kota kerajaan dari Hebron ke Yerusalem. Dan itu pun saudara tidak terjadi begitu saja. Itu pun juga melalui proses yang cukup panjang saudara. Nanti dari dua proses ini kita akan melihat ke dalam hidup kita. Itu pasti ada hubungannya saudara. Bagaimana Tuhan memproses kita masing-masing. Saudara, proses itu sangat penting sekali saudara. Bahkan proses itu lebih penting daripada hasil saudara. Saya ulang, proses begitu sangat penting. Bahkan lebih penting daripada hasil saudara. Saudara, khotbah minggu lalu adalah apa saudara? Khotbah minggu lalu sebelum ini adalah sebuah proses juga. Di mana putra Saul, satu-satunya yang masih hidup, bernama Ishiboset. Kemudian dia dibunuh oleh dua mantan perwiranya yang bernama Rekab dan Baana. Dan kemudian sebelum Ishiboset dibunuh saudara, Abner itu dibunuh saudara. Abner adalah panglima perang Raja Saul, itu dibunuh oleh Yoab. Saudara, saya sudah katakan tadi bahwa apa? Bahwa Ishiboset anak Saul satu-satunya yang masih hidup dibunuh. Yang kedua saudara, Abner sebelumnya itu adalah panglima perang Yoab, panglima perang Saul itu dibunuh saudara. Itu sama-sama dibunuh. Tetapi saudara, ada perbedaannya. Secara sadar tidak sadar saudara, saya coba terus memperhatikan ini kenapa dibunuh, di mana samanya, di mana perbedaannya saudara. Pertama saudara, Abner itu dibunuh oleh Yoab yang adalah panglima perangnya Daud saudara. Secara sadar tidak sadar. Yoab saudara ingin menggagalkan rencana Tuhan. Kenapa? Karena Tuhan sudah menetapkan Daud menjadi raja Israel. Saudara, sudah saya katakan bahwa Yoab membunuh Abner karena dua hal. Pertama, karena dia dendam kepada Abner. Karena Abner membunuh Asael adiknya. Yang kedua saudara, mungkin karena Yoab takut kalau Abner sudah dekat dengan Daud. Dan kemudian suatu saat nanti Abner akan menggantikan posisi Yoab itu menjadi panglima perangnya Daud saudara. Saudara, Yoab itu enggak menyadari tindakannya yang karena dendam pribadi yang begitu sembrono sekali saudara. Waktu dia membunuh Abner saudara, itu dapat menyebabkan apa saudara? 11 suku yang ada di bawah Saul itu mencurigai Daud sebagai dalang pembunuhan Abner saudara. Dan akibatnya apa? 11 suku saudara itu sangat mungkin tidak mendukung Daud itu menjadi raja atas seluruh Israel. Sedangkan saudara, rencana Tuhan adalah apa? Menjadikan Daud menjadi raja atas seluruh Israel. Gara-gara tindakan Yoab yang sembrono karena dendam pribadi. Nggak bisa bedakan pribadi sama negara. Kemudian bisa menggagalkan rencana Tuhan saudara. Lalu berikutnya saudara, yaitu apa? Abner dibunuh oleh Yoab saudara. Dan kemudian giliran berikutnya adalah apa? Ishiboset itu dibunuh oleh dua orang mantan perwiranya bernama Rekab dan Baana saudara. Dua mantan ini membunuh Ishiboset dengan motivasi, kalau saya bunuh dia, kemudian saya serahkan kepalanya kepada Daud, maka Daud pasti akan senang. Dia pasti akan kasih hadiah kepada saya saudara. Dan secara sadar tidak sadar saudara, Rekab dan Baana itu membunuh Ishiboset, putra terakhir dari Saul saudara. Itu seperti secara tidak sadar atau sadar dia memuluskan rencana Tuhan saudara. Menjadikan apa? Menjadikan Daud sebagai raja atas seluruh Israel. Kenapa? Karena penghalang satu-satunya, yaitu Ishiboset, itu kemudian dibunuh oleh mereka saudara. Kesimpulannya apa saudara? Rencana Tuhan itu tidak mungkin dapat digagalkan oleh siapapun juga.
Yoab secara sadar tidak sadar menggagalkan rencana Tuhan. Tidak bisa, saudara. Dan kemudian akhirnya juga Rekab dan Baana itu malah memuluskan rencana Tuhan. Ini pasti orang jahat. Dua orang ini adalah dari Beerot, disebut sebagai kampungnya para pembunuh. Ini pasti orang jahat, saudara. Tapi kejahatan mereka justru, saudara, itu memuluskan rencana Tuhan. Kenapa, saudara? Karena rencana Tuhan tidak mungkin dapat digagalkan oleh siapapun juga. Dan kemudian, saudara, di dalam pasal yang kelima, ayat 1 sampai yang ketiga, saudara, dicatat bahwa lalu datanglah segala suku Israel kepada Daud di Hebron dan berkata, poin pertama, ketahuilah kami ini darah dagingmu. Poin kedua, telah lama ketika Saul memerintah atas kami, engkaulah yang memimpin segala gerakan orang Israel. Poin ketiga, dan Tuhan telah berfirman kepadamu, engkaulah yang harus menggembalakan umatku Israel, dan engkaulah yang menjadi raja atas Israel. Saudara, ini dari sudut pandang manusia. Orang-orang itu datang kepada Daud dari sudut pandang manusia. Kami ini darah dagingmu. Dan kemudian engkau telah memimpin seluruh gerakan Israel. Yang ketiga, Tuhan telah berfirman kepadamu, jadilah raja atas kami. Ini dari sudut pandang manusia, saudara. Tetapi, saudara, dari sudut pandang Tuhan terbalik. Kenapa? Harusnya dibalik, saudara. Itu apa? Pertama, Tuhan telah berfirman kepadamu, engkau yang harus menggembalakan umatmu Israel, dan engkau yang menjadi raja atas kami. Baru kemudian yang kedua, saudara, engkaulah yang memimpin seluruh gerakan orang Israel. Dan kemudian yang ketiga, baru kemudian mereka boleh berkata, kami adalah darah dagingmu, saudara. Dan kemudian di dalam ayatnya yang ketiga dicatat, maka datanglah semua tua-tua Israel menghadap raja di Hebron di hadapan Tuhan. Kemudian mereka mengurapi Daud menjadi raja atas Israel. Saudara, rincian dari orang-orang ini yang datang kepada Daud di Hebron dan mengurapi Daud, saudara, itu ada di dalam 1 Tawarikh pasal 12 ayat 23 hingga 40. Kita buka sejenak 1 Tawarikh pasal yang ke-12 ayat 23 hingga ke-40. Ini adalah rincian orang-orang yang datang kepada Daud. Saya tidak membacakannya semua karena cukup panjang. Tetapi saudara, kita boleh membaca 1 Tawarikh pasal yang ke-12 ayat yang ke-23 saja. Mari kita membaca dari 1 Tawarikh pasal 12 ayat yang ke-23 saja. 1, 2, 3. Inilah jumlah pasukan bersenjata untuk berperang yang datang kepada Daud di Hebron untuk menyerahkan jabatan raja daripada Saul kepada Daud sesuai dengan titah Tuhan. Saudara, kalau kita perhatikan dari ayat ke-24 hingga ayat yang ke-37, saudara, tercatat Bani Yehuda berapa orang? Wah, ini ada kira-kira 6.800 orang datang kepada Daud. Kemudian Bani Lewi dan lain-lain total kira-kira 8.322. Kemudian Bani Efraim ada 20.800 orang. Kemudian suku Isakar 200 orang. Naftali kira-kira 38.000 orang. Ini banyak banget, saudara. Dari suku Asyir 40.000 orang. Wah, dari suku Simeon itu 7.100 orang dan seterusnya, saudara. Lalu kemudian di dalam ayat yang ke-38 dicatat, sekaliannya itu prajurit-prajurit, orang-orang dalam barisan tempur datang ke Hebron dengan tulus hati untuk mengangkat Daud menjadi raja atas seluruh Israel. Memang juga seluruh orang Israel yang lain dengan bulat hati hendak mengangkat Daud menjadi raja. Saudara, Daud menjadi raja atas seluruh Israel, saudara, sekitar tahun 1000 sebelum Masehi. Dan kemudian, saudara, berapa tahun Tuhan mempersiapkan seorang raja Israel, saudara? Enggak tanggung-tanggung, saudara. Sekitar 500 tahun Tuhan mempersiapkan seorang raja Israel, saudara. Sebelum Tuhan mempersiapkan seorang raja Israel, maka Tuhan juga harus mempersiapkan sebuah bangsa terlebih dahulu, saudara. Namanya adalah bangsa Israel. Di mana, saudara? Di Mesir. Bangsa Israel pernah tinggal di Mesir, di tanah Goshen. Dan kemudian, saudara, mereka beranak pinak, saudara. Begitu banyaknya, luar biasa. Dan kemudian sampai suatu ketika ada satu orang Fir'aun
yang tidak mengenal Yusuf, yang sudah begitu berjasa bagi Mesir. Lupa saudara. Kemudian akhirnya begitu melihat orang Esau begitu banyak luar biasa. Waduh, pertumbuhan mereka luar biasa. Dari 70 orang saudara, bisa menjadi 2 juta orang, bayangkan. 70 orang berkembang biak, beranak pinak, kira-kira menjadi 2 juta orang saudara. Maka kemudian raja ini sangat ketakutan sekali, Raja Mesir. Dia berkata, waduh, kalau misalnya mereka bertambah banyak makin lama, mereka bisa lebih banyak daripada kita orang Mesir. Dan mereka nanti bisa mengambil alih kekuasaan. Mereka nanti akan menjadi pemimpin orang Mesir. Maka kemudian ini harus dicegah. Bagaimana caranya saudara? Itu orang-orang Israel begitu sangat banyak. Kemudian mereka jadikan sebagai budak saudara. Kerja keras, capek. Dengan harapan apa? Dengan harapan ini para pria-pria sudah kerja keras, capek seharian saudara. Lalu kemudian begitu pulang ke rumah, sudah tidak punya semangat lagi dengan istrinya. Maka kemudian ini mencegah pertambahan penduduk dari Israel saudara. Tetapi para pria-pria saudara sudah dijadikan budak saudara. Makin pulang saudara, makin capek, makin semangat. Dan juga makin subur saudara. Maka kemudian akhirnya apa? Firaun Mesir, waduh ini bukannya makin lemah, tetapi makin subur saudara. Maka kemudian akhirnya Firaun Mesir heran luar biasa saudara. Dan kemudian akhirnya sesudah itu bangsa Israel, kemudian dia diperbudak, makin lama itu makin banyak saudara. Dan sampai suatu ketika akhirnya Tuhan panggil Musa. Musa, kamu pergi kepada Firaun dan bilang kepada Firaun, let my people go, biarkan umatku pergi supaya mereka beribadah ke padang gurun saudara. Tapi kemudian Firaun Mesir gak mau lepaskan. Sampai kemudian Tuhan kasih hukuman sampai 10 tulah. Kemudian akhirnya dilepaskan saudara. Dan kemudian mereka dilepaskan keluar dari Mesir menuju kepada tanah perjanjian. Itu jaraknya tidak terlalu jauh. Mesir, padang gurun, tanah Kanaan saudara. Itu enggak terlalu jauh. Lalu kemudian mereka akhirnya apa? Dari Mesir mereka hidup di padang gurun. Tetapi saudara, mereka hidup di padang gurun, melintasi gurun, enggak tanggung-tanggung lamanya. Kalau mereka diperbudak selama 400 tahun, mereka tinggal di padang gurun saudara. Yang sama-sama menderita saudara, tapi mereka punya kebebasan di sini. 1/10 dari mereka diperbudak oleh Mesir. 40 tahun saudara. Padahal dari Mesir ke tanah Kanaan cuma lewat padang gurun saudara. Berapa bulan selesai saudara. Tapi kenapa mereka begitu panjang, begitu lama di padang gurun? Sampai 40 tahun saudara. Di tempat yang begitu gersang. Kenapa saudara? Karena mereka berdosa kepada Tuhan. Waktu mereka sudah ada di satu daerah, lalu kemudian tinggal masuk ke tanah perjanjian. Kemudian Musa mengutus 12 orang. Kamu intai dulu tanah itu, tanah perjanjian Kanaan. Bagaimana orang-orangnya? Bagaimana suburnya? Katanya sih subur banget, berlimpah susu dan madu. Kamu intai dulu. Mereka mengintai saudara. Waktu kemudian mereka kembali 12 orang itu, lalu kemudian 2 orang, yaitu Yosua dan Kaleb, berkata, itu tanah luar biasa suburnya. Berlimpah susu dan madu, luar biasa subur. Tetapi saudara, 10 orang memberikan atau memprovokasi orang-orang. Memang subur, anggurnya gede-gede, buahnya gede-gede, juga orangnya gede-gede. Mereka seperti raksasa. Dan kita cuma seperti belalang. Jadi bagaimana? Habis kita akan dibunuh oleh mereka sekalian. Saudara, apa akibatnya saudara? Orang-orang terprovokasi. 2 orang positif, 10 orang negatif. Suara terbanyak saudara adalah negatif. Lalu kemudian orang-orang waktu mendengar itu mereka ketakutan. Lalu kemudian saudara, mereka kemudian ketakutan. Mereka bilang, oh nggak mau, kami nggak mau maju, mati kami, akan dihajar oleh orang gede-gede itu. Kami seperti belalang. Saudara, itu namanya apa? Hiperbola. Digede-gedein saudara. Mana mungkin sih raksasa lawan belalang? Nggak mungkin saudara. Memang mereka gede, tapi ini nggak mungkin seperti belalang. Dan mereka juga lupa. Kenapa? Karena saudara, itu laut merah, laut loh saudara. Tuhan sanggup keringkan. Saudara, bagaimana dengan orang-orang yang kecil-kecil ini? Orang-orang di tanah Kanaan, kecil-kecil saudara.
Berapa susahnya bagi Tuhan menghabisi mereka, saudara. Tapi mereka lupa dengan segala mujizat Tuhan. Apa yang mereka ingat, saudara? Orangnya gede-gede, saudara. Maka kemudian mereka berontak kepada Musa. Mereka bilang kepada Musa, kami kembali ke Mesir aja ah. Kenapa? Daripada kami mati di sana, kami kembali ke Mesir aja. Jadi budak lagi nggak apa-apa. Saudara, ini sangat-sangat tidak sopan. Sangat-sangat kurang ajar, saudara. Kenapa? Karena dulu mereka berteriak, kami menderita. Kami diperbudak, menderita. Tuhan tolong lepaskan kami. Begitu dilepaskan oleh Tuhan, waktu menghadapi orang-orang tanah perjanjian Kanaan, ada orang-orang enak yang gede-gede, orang enak tapi orang yang gak enak, saudara. Lalu kemudian akhirnya apa? Mereka takut, sudah kami balik saja kembali ke Mesir. Di Mesir gak apa-apa kami menderita. Yang penting dikasih makan, dagingnya gede-gede. Lalu ada bawang, ada semangka. Di sini gak ada apa-apa. Saudara, itu mereka ngomongnya asbun. Di tanah padang gurun, saudara, mana ada semangka, mana ada bawang, saudara, mana ada buah-buahan. Mereka ngomong asbun aja, saudara. Kemudian akhirnya mereka bilang, Musa, kami kembali saja ke Mesir, enggak apa-apa jadi budak daripada kami mati di sana. Saudara, akhirnya apa? Mereka berontak kepada Musa. Dan Tuhan, saudara, marah kepada mereka. Dan kemudian kemarahan Tuhan kepada mereka, saudara. Orang yang berumur 20 tahun ke atas tidak akan masuk ke tanah perjanjian. Orang yang berumur 20 tahun ke bawah, mereka itulah nanti akan masuk ke dalam tanah perjanjian. Dan mereka, saudara, karena mereka sudah berdosa kepada Tuhan, Tuhan hukum mereka 40 tahun itu putar-putar di padang gurun, saudara. Kita baca ya di dalam Bilangan pasal 14. Bilangan pasalnya yang ke-14, ayat 33 hingga ayat yang ke-44. Bilangan pasal yang ke-14, ayat 33 hingga ayatnya yang ke-34. Inilah dasar di mana mereka dihukum oleh Tuhan selama 40 tahun di padang gurun, saudara. Kita baca Bilangan pasal 14 ayat 33 hingga 34. Saya sudah menemukan, kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Dan anak-anakmu akan mengembara sebagai penggembala di padang gurun 40 tahun lamanya, dan akan menanggung akibat ketidaksetiaan sampai bangkai-bangkaimu habis di padang gurun, sesuai dengan jumlah hari yang kamu mengintai negeri itu, yakni 40 hari, 1 hari dihitung 1 tahun. Jadi 40 tahun lamanya kamu harus menanggung akibat kesalahanmu, supaya kamu tahu rasanya jika aku berbalik daripada kamu, saudara. Mereka mengintai 40 hari, karena mereka melawan Tuhan, saudara. 1 hari dihitung seperti 1 tahun. Jadi mereka mesti putar-putar, mereka dihukum di padang gurun 40 tahun, saudara. Padang gurun yang gersang, padang gurun yang tidak ada apa-apanya, saudara. Dan mereka harus putar-putar di sana, saudara. Tetapi ada yang mengherankan. Di mana mengherankan, saudara? Padang gurun yang gersang. Tetapi, saudara, semua orang itu tidak ada yang mati, saudara. Gersang, banyak binatang berbisa, susah, saudara. Tetapi tidak ada yang mati, saudara. Kenapa? Karena Tuhan memelihara mereka. Memang Tuhan janji, yang umur 20 tahun ke atas, mereka nggak mungkin masuk ke dalam tanah Kanaan. Mereka pasti mati, saudara. Saudara, kita mesti perhatikan satu poin, saudara. Tuhan sambil menghukum, saudara, Tuhan masih mau memelihara orang yang dihukum. Mereka berdosa kepada Tuhan, Tuhan hukum mereka, tapi Tuhan masih pelihara mereka, saudara. Bahkan, saudara, bukan cuma mereka hidup, tetapi, saudara, baju mereka tidak ada yang rusak. Kasut mereka juga tidak ada yang rusak, saudara. Perhatikan ya, Tuhan kita itu, saudara, berdosa dihukum, tetapi, saudara, dia masih mau memelihara, saudara. Dan kemudian, saudara, 40 tahun mereka dihukum oleh Tuhan, saudara. Dan kemudian Tuhan menghukum mereka sambil mendidik mereka, saudara.
Hukuman sebagai didikan, saudara. Hukuman bukan sebagai dendam, tapi sebagai didikan. Dan 40 tahun mereka di padang gurun. Untuk apa, saudara? Untuk 2 poin. Pertama, untuk merenung. Untuk berdoa, saudara. Yang kedua, saudara, untuk berlatih berperang. Kenapa? Karena mereka kurang pengalaman perang. Waktu mereka mau masuk ke tanah Kanaan itu sudah jago berperang. Dan mereka mesti berlatih berperang, saudara. Maka saudara, saya bersyukur. Tuhan sambil menghukum juga sambil mendidik, saudara. Tuhan sambil menghukum juga sambil mempersiapkan mereka, saudara. 40 tahun bukan waktu yang pendek, saudara. Cukup panjang sekali, saudara. Tapi sambil menghukum, Tuhan sambil mendidik. Sambil menghukum, Tuhan sambil memelihara. Sambil menghukum, Tuhan mempersiapkan mereka, saudara. Dan kemudian sudah 40 tahun hukuman mereka selesai, mereka masuk ke tanah Kanaan. Dibawa ke pemimpinan Yosua, sebab Musa sudah mati, saudara. Dan kemudian pada waktu mereka di tanah Kanaan, mereka menjadi satu bangsa yang sangat taat kepada Tuhan, saudara. Mereka begitu taat kepada Tuhan. Tidak menyembah berhala. Mereka begitu taat kepada Tuhan. Dan mereka takut kepada Tuhan, saudara. Tetapi ada tetapinya. Sesudah Yosua mati, saudara. Sekitar tahun 1290 sebelum Masehi. Penyakit lama mereka kumat lagi, saudara. Mereka seperti ayam kehilangan induk. Dan kemudian saudara, iman mereka mulai goyah. Mereka mulai ikut-ikutan bangsa yang ada di sana, saudara. Menyembah apa yang disembah oleh bangsa sekitar mereka, saudara. Iman mereka mulai goyah. Yosua mati, mereka seperti ayam kehilangan induk. Dan itu pun pernah terjadi. Ketika apa, saudara? Ketika Musa naik ke gunung Sinai. 40 hari 40 malam gak turun-turun, saudara. Dan mereka yang di bawah, mereka gelisah. Dan kemudian mereka berkata, lama banget 40 hari gak turun, mungkin sudah mati, saudara. Dan mereka mulai goyah iman, saudara. Mereka seperti ayam kehilangan induk. Dan mereka menyuruh Harun, Harun, tolong buatkan bagi kami patung lembu. Karena Musa mungkin sudah mati, kami perlu pemimpin. Siapa pemimpin kami? Sudah, patung lembu saja. Harun bilang, patung lembu. Lalu kemudian saudara, sesudah itu Harun berkata, oke, saya buatkan. Tapi harus dari emas. Serahkan emasmu semua kepada kami. Kemudian diserahkan semuanya. Dan dibuatlah patung lembu emas, saudara. Yang paling menakutkan adalah, saudara, kepada patung lembu emas ini, saudara, mereka tidak sebut mereka sebagai suatu dewa Mesir, enggak. Tapi mereka sebut sebagai, inilah Allahmu yang telah memimpin kamu keluar dari Mesir. Saudara, kenapa patung itu disebut sebagai Allah Israel, saudara? Karena mereka memang mau Allahnya. Hebat banget Allah Israel. Tetapi saudara, mereka juga mau apa? Allah Israel harus yang terlihat. Kenapa? Kalau tidak terlihat, rasa kurang begitu dekat, saudara. Mereka mau Allah Israel, siapa tidak mau, hebat banget, saudara. Tapi mereka juga mau Allah yang terlihat. Dengan terlihat, rasa dekat luar biasa, saudara. Saudara tidak perlu ya, kalau doa ya, mesti ada gambar Yesus, baru rasa dekat, tidak usah, saudara. Kenapa? Itu sama dengan saudara itu menyembah berhala, sama dengan. Tanpa wajah Yesus, gambar Yesus, tanpa patung Yesus, tanpa apapun juga, saudara. Waktu saudara berdoa kepada Tuhan, tetap harus rasa dekat. Bahkan lebih dekat, saudara. Kenapa? Karena kita semua hidup coram Deo. Dari Martin Luther, apa itu coram Deo? Hidup selalu di hadapan Tuhan dimanapun juga, saudara. Kita selalu hidup di hadapan Tuhan. Artinya kita tetap bisa selalu merasa dekat dengan Tuhan, saudara. Ada patung, tidak ada patung, itu tidak penting, saudara. Orang Israel sesudah Yosua mati, seperti ayam kehilangan induk, saudara. Saya harap, saudara, nanti pasca pendeta Stephen Tong, saudara, kalau sudah nggak ada di dalam dunia ini, gereja Reform, jangan seperti mereka.
seperti ayam kehilangan induk, saudara. Tapi tetap harus teguh. Beberapa poin paling penting, tetap mempertahankan ajaran, saudara. Ajaran yang betul-betul berasal dari Alkitab. Ajaran yang betul-betul, saudara, setia kepada Alkitab. Itu tidak bisa ditawar-tawar. Karena saudara, begitu banyak gereja, ketika pemimpin gereja yang mati, saudara, langsung kocar-kacir, langsung kacau balau, saudara. Saya harap sesudah pasca patong, saudara, Gary tidak seperti ayam kehilangan induk. Kenapa, saudara? Pemimpinnya adalah Tuhan, bukan pendeta Stephen Tong. Pendeta Stephen Tong cuma dipakai Tuhan sebagai alatnya memimpin, saudara. Tapi sebetulnya pemimpin yang asli adalah Tuhan sendiri, saudara. Pada waktu zaman Yosua masih ada, saudara. Pada waktu mereka berperang, mereka tidak pernah kalah perang. Menang terus, saudara. Tetapi sesudah Yosua mati, maka bangsa Israel terus kalah oleh bangsa-bangsa lain. Kenapa, saudara? Gampang. Karena mereka meninggalkan Tuhan, saudara. Dari sini kita bisa belajar, saudara. Jangan sekali-sekali meninggalkan Tuhan, saudara. Ada orang berkata, oh, aku meninggalkan Tuhan, karirku makin moncer, dagangku makin rame. Kalau begitu, apa bedanya? Dalam Tuhan atau tidak dalam Tuhan, apa bedanya, saudara? Tetap beda, saudara. Orang-orang yang meninggalkan Tuhan, walaupun karir mereka makin bagus, walaupun usaha mereka makin moncer, saudara, suatu saat hidupnya pasti amburadul, saudara. Kenapa? Meninggalkan Tuhan. Mungkin mendapat berkat Tuhan, tetapi lupa kepada si pemberi berkat, saudara. Hidupnya pasti akan amburadul, saudara. Dan kemudian sesudah zaman Yosua, Israel hancur dan kalah, saudara. Maka kemudian Tuhan memimpin mereka dengan memakai tangan para hakim-hakim. Hakim bukan cuma mengadili, tapi juga memimpin sebagai pemimpin perang, saudara. Dan kemudian mereka kalah. Mereka teriak kepada Tuhan, tolong kami, tolong kami. Tuhan kasihan sama mereka. Tuhan kirim para hakim, tolong mereka. Tapi sayangnya, saudara, waktu hakim dikirim, mereka menang. Sesudah hakim mati, mereka jatuh lagi di dalam dosa yang sama. Kurvanya, saudara, jatuh, bangun, jatuh, bangun, jatuh, bangun, saudara. Dan kemudian akhirnya sampailah kepada suatu hakim yang terakhir, bernama Samuel, saudara. Dan ketika pada zaman Samuel, saudara, orang Israel sudah tidak bisa menahan hati mereka. Mereka melihat bangsa lain, mereka punya raja, kita tidak punya raja. Hakim kan bukan raja. Jadi pada waktu zaman Samuel, mereka minta kepada Samuel, suruh minta kepada Tuhan. Mereka paksa, saudara, Samuel paksa Tuhan supaya Tuhan memberikan seorang raja kepada kami Israel. Saudara, Tuhan bukannya tidak mau memberikan raja, bukan. Saudara, belum waktunya, saudara. Mereka minta, pokoknya kami minta raja, pokoknya kasih, saudara. Mereka paksa, saudara. Tapi sebetulnya belum waktunya. Kenapa? Karena mereka belum bisa komitmen kepada Tuhan. Ini penting, saudara. Karena mereka belum bisa komitmen kepada Tuhan. Tapi mereka paksa, pokoknya berikan kami seorang raja, saudara. Akhirnya Tuhan memberikan Saul sebagai seorang raja. Hasilnya apa, saudara? Saul menjadi raja yang sangat buruk sekali, saudara. Saudara, Tuhan itu tahu waktunya kapan, saudara. Ini belum waktunya, karena kamu belum bisa komitmen. Saudara, anak-anak remaja yang belum bisa komitmen kepada Tuhan, belum bisa komitmen kepada orang tua, belum bisa komitmen kepada diri, saudara. Sesudah lulus SMA, saudara, jangan merantau. Kenapa? Karena sangat bahaya sekali, saudara. Sekolah keluar Palembang, silakan, saudara. Asal sudah komitmen kepada Tuhan, komitmen kepada orang tua, komitmen kepada diri, saudara, baru boleh merantau. Pemuda-pemudi yang belum bisa komitmen, saudara,
Mohon maaf, jangan nikah saudara. Kenapa? Karena menikah saudara itu perlu komitmen. Komitmen tidak sama dengan minat. Oh saya niat ya sama minat, lain saudara. Komitmen beda saudara. Komitmen berarti tidak bisa berubah lagi saudara. Komit ya komit saudara. Dan kemudian saudara, itu remaja, pemuda-pemudi. Kemudian orang tua saudara, suami istri. Kalau belum bisa komitmen mendidik anak saudara, jangan punya anak saudara. Kenapa? Kasihan anaknya nanti saudara. Harus sudah komitmen dulu. Bagaimana cara mendidik anak? Harus punya komitmen dulu saudara sebelum menikah. Harus punya komitmen dulu sebelum saudara akan merantau keluar kota saudara. Ada satu orang yang saya kenal, ini sih dia minta anaknya komitmen sebelum pergi ke Eropa saudara, sekolah. Lalu kemudian ternyata di Eropa anak ini kacau saudara. Stres, kuliah di suatu negara di Eropa, stres saudara. Kemudian akhirnya orang tuanya mesti pergi ke Eropa saudara. Lalu kemudian saya mendengar kabar. Kenapa saudara? Karena anak itu pada waktu sebelum dia pergi ke Eropa, komitmen dulu saudara. Kemudian komitmen, tanda tangan di atas meterai 6.000 pada waktu itu saudara. Tanda tangan, bahwa saya akan hidup suci. Saya tidak akan melanggar perintah Tuhan. Saya tidak akan berzina. Saya akan hidup suci. Tanda tangan di atas meterai saudara. Saya ketemu orang tuanya. Pak, masa komitmen caranya begini Pak? Mesti tanda tangan di atas meterai. Iya karena saya ikut sebuah seminar Pak. Jadi kemudian seminar mengatakan apa? Orang tua yang anaknya mau ke luar negeri mesti komitmen, tanda tangan di atas meterai. Nah hasilnya apa saya bilang? Hasilnya apa? Anak bapak itu stres. Kuliah di suatu fakultas saudara. Lalu kemudian akhirnya salah pilih fakultas. Stres saudara. Dan akhirnya saudara sesudah itu saya bilang sama dia. Komitmen itu khusus untuk anak-anak kita, bukan di atas meterai, tetapi di dalam jiwa anak kita. Bukan di atas meterai, tidak ada guna, tapi di dalam jiwa anak kita. Bicara baik-baik sama anak kita. Kamu siap ke Eropa? Komitmen. Kalau tidak, batal lah saudara. Tapi kemudian akhirnya orang tua ingin mendapatkan sesuatu kepastian di atas meterai saudara, gagal total saudara. Dan kemudian kita lanjut saudara. Sesudah Saul gagal menjadi raja, kemudian Tuhan sudah siapkan Daud saudara menjadi raja atas Israel saudara. Bahkan kemudian Tuhan sudah suruh Samuel urapi Daud sejak masih remaja saudara. Mungkin di umur belasan, mungkin di umur 17 saudara, diurapi menjadi seorang raja saudara. Dan kemudian dalam ayat yang keempat dicatat saudara, Daud menjadi raja umur 30. Artinya saudara, Daud diurapi umur 17 dan menjadi raja umur 30 saudara. Berarti saudara 13 tahun Tuhan mempersiapkan Daud menjadi seorang raja. Bagaimana cara mempersiapkannya saudara? Daud selalu diutus ke medan perang. Perang terus saudara. Untuk menambah pengalamannya. Dan Daud saudara waktu dia berperang dengan sepenuh hati saudara. Melaksanakan tugasnya saudara. Sehingga apa saudara? Meyakinkan orang-orang. Ini jangan-jangan orang pilihan Tuhan. Jangan-jangan ini adalah menjadi raja atas kami nanti saudara. 13 tahun Tuhan latih Daud. Dan Tuhan juga latih Daud saudara. Dengan mengirim Saul. Musuhin Daud terus. Pingin bunuh Daud Saul saudara. Tapi saudara, Tuhan tes atau uji Daud. Dan Daud saudara lulus tes. Dia tidak pernah dendam kepada Saul yang selalu jahat kepada dia saudara. Dan Daud pun juga saudara, dia tidak pernah baper saudara, kalau dibenci oleh Saul. Saudara, dia lebih suka teriak kepada Tuhan. Waktu Saul mengejar-ngejar dia saudara, dia lebih suka teriak kepada Tuhan.
Dia tulis saudara dalam mazmur-mazmurnya saudara. Bahkan dia berani berkata, Tuhan sampai berapa lama lagi aku mesti menghadapi hal seperti ini saudara. Dia tulis, dia lebih suka teriak kepada Tuhan. Dan dia saudara tidak teriak-teriak di medsos. Saudara kalau punya masalah, jangan baperan. Jangan tulis-tulis di medsos. Jangan tulis-tulis di status WA saudara. Tapi kemudian lebih kayak teriak kepada Tuhan saudara. Kenapa? Tidak ada gunanya saudara. Ada masalah saudara, kita mestinya belajar dari Daud. Teriak kepada Tuhan. Tidak apa-apa saudara. Tuhan tolong saya, Tuhan tolong saya nggak sanggup Tuhan. Daripada kita saudara tulis-tulis di medsos saudara. Dan kemudian saudara, buah kesetiaan Daud, buah kesungguhan Daud, dan buah pengalaman Daud saudara, itu dipetik sesudah 13 tahun. Dia bergumul dan berjuang bersama dengan Tuhan saudara. Dan akhirnya saudara, semua suku dengan sukarela datang kepada Daud saudara. Dan meminta Daud menjadi raja atas seluruh Israel. Tidak ada pergolakan, tidak ada kerusuhan saudara. Mereka dengan sukarela, mereka datang kepada Daud. Dan mereka minta kepada Daud menjadi seorang raja bagi mereka semuanya saudara. Kemudian mereka melihat Daud, ini adalah orang yang tepat menjadi raja. Mereka datang kepada Daud saudara. Dan minta Daud menjadi seorang raja. Dan kemudian saudara akhirnya apa? Di bawah kepemimpinan Daud saudara, Israel siap menjadi sebuah bangsa saudara. Saudara, di dalam pelayanan Daud yang sepenuh hati, yang tidak hitung-hitungan waktu, tidak hitung-hitungan uang, tidak hitung-hitungan tenaga saudara, dan juga tidak bangkit-bangkit apa yang sudah dilakukan saudara. Dan kemudian orang melihat ini orang yang tepat menjadi seorang raja saudara. Saudara, kita bisa belajar dari Daud, seorang yang sepenuh hati melayani Tuhan. Pada waktu saudara kita melayani Tuhan sepenuh hati saudara. Dan nanti akan diingat oleh Tuhan dan oleh manusia saudara. Kalau saudara melayani Tuhan separuh hati, banyak ngomel-ngomelnya saudara, juga akan diingat oleh Tuhan dan manusia. Apa diingat? Negatif saudara. Tapi kalau orang berjuang melayani sepenuh hati, akan diingat oleh Tuhan saudara. Dan berapa banyak orang yang namanya diingat sampai mati, bahkan sesudah mati saudara, di dalam pelayanan yang baik. Dan berapa banyak orang juga saudara diingat sampai mati, bahkan sesudah mati masih diomongin saudara oleh kalian pelayanan yang buruk saudara. Baik diingat, buruk juga akan diingat. Tapi saudara, tentu kita akan pilih apa saudara? Yang baik yang diingat dong saudara. Saudara, Daud 13 tahun dipersiapkan Tuhan. Dan Tuhan persiapkan 500 tahun saudara menjadi sebuah bangsa. Dan kemudian dalam ayat yang ke-6 hingga ke-9 saudara, Daud mau menguasai Yerusalem untuk menjadi ibu kota kerajaan, menggantikan Hebron saudara. Pertanyaannya, mengapa Yerusalem? Mengapa harus Yerusalem? Karena 3 poin saudara. Pertama karena faktor politik. Kedua karena faktor geografis. Ketiga karena faktor keamanan saudara. Secara politik sangat strategis sekali Yerusalem. Secara geografis itu ada di dataran tinggi yang bisa melihat ke sekeliling saudara. Seperti apa saudara? Dan kemudian saudara, Yerusalem itu saudara itu dikelilingi oleh 3 sisi. Oleh lembah dan juga oleh bukit saudara. Dan ini menjadi satu pertahanan alam yang gratis saudara. Yerusalem cuma lemah pada satu titik, yaitu di sisi utara. Itu memang gak ada pertahanan alam. Maka kemudian gampang saudara, tinggal bangun tembok yang tinggi, besar, aman semua saudara. Dan kemudian akhirnya Daud saudara, dia mau menguasai Yerusalem saudara, tapi dari tangan orang Yebus. Berarti saudara belum dikuasai, karena orang Yebus yang menguasai saudara. Dan sebetulnya saudara, dulu pada waktu penaklukan oleh Yosua ke tanah perjanjian saudara, itu Yerusalem itu sudah pernah dikalahkan saudara. Tetapi saudara, itu belum secara mutlak sehingga mereka berkembang lagi saudara. Coba kita lihat ya dalam Yosua pasal 11 ayat yang ketiga.
Ini adalah catatan bahwa Yerusalem pernah dikuasai oleh Israel. Yosua pasal 11 ayatnya yang ketiga. Kita baca bersama-sama. Yosua 11 ayat yang ketiga. 1, 2, 3. Yakni raja-raja orang Kanan di sebelah timur dan di sebelah barat, orang Amori, orang Het, orang Ferus, orang Yebus di pegunungan, dan orang Hewi di kaki gunung Hermon di tanah Mispa. Saudara, orang Yebus di pegunungan itu di Yerusalem, saudara. Yerusalem sudah berhasil direbut, tetapi tidak diduduki. Dan akhirnya orang Yebus, saudara, itu kembali lagi, saudara. Dan kemudian, saudara, Yerusalem, saudara, itu adalah milik suku Benyamin. Saya ulang ya, Yerusalem adalah milik suku Benyamin. Dan Daud, saudara, baru bisa merebut dari tangan orang Yebus, saudara. Asal orang Benyamin sudah takluk kepada dia, saudara. Kepada Daud. Kita sudah catat tadi, saudara, kita sudah baca dari 1 Tawari 12:29, saudara. Dan kemudian dalam ayat yang ke-6, ketika orang-orang Yebus melihat Daud ingin menyerang mereka, saudara, maka kemudian mereka berkata, engkau tidak sanggup masuk kemari. Orang-orang buta dan orang-orang timpang akan mengenyahkan engkau, saudara. Apa maksudnya, saudara? Orang-orang Yebus yakin, kami, Yerusalem, dikelilingi oleh lembah dan bukit. Aman kami. Dan di sisi utara ada tembok yang tinggi, besar. Mereka berkata kepada Daud, tidak mungkin kamu bisa menguasai kami. Kami fur kamu. Kami akan taruh orang-orang timpang, orang-orang buta di depan tembok. Silakan kamu maju. Kami nggak perlu kirim prajurit yang terkuat. Orang buta, orang timpang akan kami taruh di depan. Wah, mereka sombongnya luar biasa, saudara. Kenapa? Ada pertahanan alami. Lembah, bukit, dan juga ada benteng super kuat, saudara. Saudara, orang-orang Yebus, kemudian saudara, dia merasa sudah aman. Tetapi mereka lupa, saudara. Lupa, saudara, ada celah kosong. Yaitu ada saluran air, saudara. Memang Daud tidak bisa masuk lewat lembah, bukit tidak bisa. Dan dia bisa masuk lewat tembok tidak bisa, saudara. Tetapi saudara, Daud bisa masuk lewat saluran air, saudara. Lewat sebuah lubang yang bisa langsung masuk ke Yerusalem, saudara. Akhirnya apa, saudara? Mereka kalah. Kenapa, saudara? Mereka merasa aman. Sudah kuat semuanya, saudara. Dan mereka yakin sehingga mereka lengah, saudara. Kita mesti hati-hati dengan segala keamanan, saudara. Karena keamanan membuat kita sombong, membuat kita lengah, saudara. Hati-hati dengan banyak uang. Oh, aman, banyak uang. Oh, tenang, ada asuransi kesehatan, tenang. Oh, tenang, ada asuransi pendidikan, tenang. Aman, saudara. Oh, tenang, banyak kenalan pejabat, tenang, saudara. Saudara, hati-hati dengan keamanan, saudara. Karena keamanan itu, saudara, bisa menghancurkan kita, saudara. Kita sudah punya asuransi kesehatan, oh tenang. Sudah punya asuransi pendidikan buat anak, tenang, saudara. Tapi kita tidak siapkan mental anak, saudara. Uang cukup buat mereka sekolah, tapi kita tidak siapkan mental mereka, kita lengah, saudara. Hati-hati, saudara. Keamanan itu sangat-sangat berbahaya sekali, saudara. Dulu suatu ketika mama mertua, dia bilang sama saya, Amin, itu ya, kamu tuh dulu memang, mama tahu lah ya, hidup susah, menderita, makan, sekolah aja tuh nggak pernah bawa makanan, nggak bawa minuman, kalau haus tahan aja. Lalu kemudian kamu menderita banget. Nah dulu, tapi sekarang anak-anak kamu janganlah kasih menderita, kasihanlah mereka, biar kamu aja. Saya bilang sama mama mertua dengan sopan, oh ya gitu ma, tapi mama mesti ingat, Amin dulu menderita, zamannya belum sesusah sekarang. Sekarang lebih susah lagi, maka saya akan membuat anak saya lebih menderita lagi. Kata, aduh susah ketemu mantu begini, saudara. Saudara, kita mesti betul-betul, saudara, kalau kita sayang anak, saudara, maka kita mesti membuat mereka, mendisiplin mereka, saudara.
jangan memanja mereka. Saya lebih suka saudara berkata memanja boleh saudara, tapi memanja dengan disiplin kasih saudara. Bersyukurlah anak nomor 2 sama nomor 3, sekolahnya agak jauh saudara. Maka kemudian pergi, pulang, dijemput saudara. Pergi diantar, pulang dijemput. Enggak seperti Jaya Langkung saudara. Kalau Jaya Langkung, datang tidak dijemput, pulang tidak diantar. Kalau ini saudara, pergi diantar, titip Pak Felix. Pulang dijemput saudara. Tapi waktu anak nomor 1, puji Tuhan saudara, sekolahnya di Kamboja, Saverius 1 SMP. Nah saya hitung-hitung 2 kilometer kira-kira saudara. Jadi bagaimana? Feby, kamu sudah dewasa, sudah besar SMP 1, maka bagaimana? Kamu sekolah jalan kaki. Pulangnya sama seperti perginya. Dia ngoceh saudara, saya nggak tahu saudara. Tapi yang saya tahu saudara, saya mesti mendidik dia. Bagaimana cara dia menyeberang. Nah di skip sana saudara, saya ajarin dia. Gini ya cara menyeberang, kita naik motor, kemudian papa tunggu di sini, kamu nyebranglah. Kalau papa suruh jalan, jalan. Suruh berhenti saudara. Kamu gak usah lihat kanan kiri. Ya di zebra cross yang di penyeberangan saudara, pokoknya papa bilang jalan aja. Dia jalan saudara, hati deg-degan loh. Wah kalau ditabrak bagaimana saudara? Lalu kemudian dia jalan, dia taat perintah. Balik saudara. Polisi ngeliatin ini ngapain bolak-balik saudara. Gak ada kerjaan ini saudara. Lalu kemudian sudah ya bisa ya, aman kan, gak ditabrakan? Iya, sekarang kamu jalan sendiri. Papa ngumpet, papa pergi. Padahal sore saya ngumpet saudara. Dia nyebrang, dia lihat dulu, lihat ya. Kalau hijau jalan, merah jangan. Lalu kalau hijau jalan, lihat kanan kiri dulu. Ini apa? Indonesia. Karena saudara kalau di Indonesia itu ya, motor, mobil, hijau bisa berhenti, merah bisa jalan saudara. Maka kemudian akhirnya dia nyebrang. Udah nyebrang, saya ngumpet saudara, dari saya liatin, aman saudara. Kemudian dia pergi, jalan kaki, pulang, jalan kaki saudara, 2 kilo kira-kira. Setiap hari. Siang panas, nanti kulit bisa hitam, tenang. Karena sudah banyak saudara, namanya payung saudara. Feby, ini ada payung buat kamu. Panas-panas pakai ya. Dia diam-diam saudara. Payung dikasih. Begitu pulang saudara, kenapa kulitnya hitam saudara? Payung tidak dipakai. Kenapa? Gengsi, malu saudara. Bayangkan ya anak SMP 1 pakai payung, malu saudara. Kenapa saudara? Saya lakukan itu. Karena mendidik dia saudara. Dan kemudian mendisiplin dia saudara. Itu dengan kasih saudara. Dan memanja dia itu dengan disiplin kasih saudara. Kenapa? Karena keamanan itu saudara membuat kita lengah. Keamanan membuat kita menjadi sombong saudara. Dan keamanan saudara itu bisa membuat kita hancur saudara. Justru makin aman harus makin waspada saudara. Apalagi bagi ya istri-istri ya yang punya suami ganteng-ganteng saudara. Hati-hati saudara. Makin ganteng makin gak aman saudara. Bersyukurlah, mohon maaf ya, yang punya suami jelek-jelek saudara. Aman saudara. Tapi saya lihat di sini ya, nggak ada satu yang jelek, ganteng semuanya saudara. Maka para istri hati-hati saudara. Lalu kemudian saudara, pada waktu kita punya suami ganteng saudara. Pada waktu kita sudah banyak duit saudara. Pertanyaan saudara, kita masih melayani suami tidak saudara? Atau kita suruh ART, asisten rumah tangga, melayani suami kita saudara? Jangan. Walaupun sudah aman, sudah banyak uang saudara, seorang istri, layanilah suaminya saudara. Kalau bisa bikinkan teh manis. Kalau yang gak kena diabetes saudara. Jangan suaminya bilang, tolong dong bikinin teh. Kan udah gede, bisa sendiri saudara. Jangan. Bikinkan saudara, layani suami saudara. Dan kemudian saudara di akhirnya saudara, kemudian di dalam ayat ke-10 jadi kesimpulan mengapa Daud menjadi makin besar. Ayat 10 menjawab bahwa sebab Tuhan Allah alam semesta itu menyertainya saudara. Sehebat-hebatnya Daud saudara, jikalau Tuhan tidak sertai pasti gagal saudara.
Daud berhasil terus. Kenapa? Karena Tuhan sertai saudara. Dan bagi kita saudara, kalau kita sudah berhasil saudara, harus berkata, karena Tuhan yang menyertai saya. Saudara jangan berkata, saya berhasil, sukses karena apa? Karena kerja keras, banting tulang, mati-matian, bangun pagi-pagi, pulang malam-malam, kerja keras. Jangan saudara. Kalau kita sudah sukses saudara, entah kita sudah kerja keras, kita mesti berkata seperti Daud saudara. Karena Tuhan yang menyertai saya bisa sukses saudara. Dan kita jangan merebut kemuliaan Tuhan. Saudara, Yerusalem diperangi oleh Daud saudara. Dan kemudian Daud berhasil mengalahkan Yerusalem, orang-orang Yebus. Dan Yerusalem saudara, itu suatu saat akan menjadi apa? Akan menjadi di mana Sang Kristus akan datang ke kota yang sama, itu Yerusalem. Dan Yesus Sang Kristus saudara, dia akan berperang melawan setan. Saudara, betapa pentingnya Daud merebut Yerusalem. Karena nanti Tuhan akan pakai kota Yerusalem, di mana Kristus akan datang ke situ saudara. Dan disitulah dia akan berperang melawan setan saudara. Dan disitulah Kristus akan memenangkan pertempuran melawan setan. Lalu yang paling terakhir adalah saudara, bangsa Israel sudah diproses oleh Tuhan. Daud sudah diproses oleh Tuhan dengan sangat keras dan penuh dengan penderitaan dan kesulitan saudara. Dan kesulitan, penderitaan adalah alat terbaik Tuhan mendidik anak-anaknya menjadi anak yang tangguh, menjadi anak yang tahan uji saudara. Supaya suatu saat kita memenangkan peperangan dan kita saudara memuliakan Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, firman sudah disampaikan. Biarlah kiranya firman itu masuk bukan cuma ke dalam pikiran kami, bagian luarnya saja, tapi masuk ke dalam hati kami ya Tuhan. Biarlah kiranya kami menjadi orang Kristen yang di dalam hidup segenap hati kami, di dalam mendengar firman juga segenap hati kami, agar firman itu tidak menjadi sia-sia, masuk ke dalam jiwa kami, dan teraplikasi keluar di dalam kehidupan kami. Inilah doa kami, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.